Kata salah seorang jemaah, sah atau batal salat kita bila kita tersalah dalam membaca surat Al-Fatihah? Jawaban Ustaz, semua kita tahu membaca surat Al-Fatihah dalam salat adalah rukun. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Nah sekarang Pak Ustaz, sama ada kita ke atau kita sebagai makmum, imam kita pula tersalah membaca surat Al-Fatihah. Jawaban Ustaz, ada kemungkinan salat kita sah dan ada juga kemungkinan salat kita tidak sah. Macam mana Pak Ustaz? Itu sebabnya para ulama fiqh membagi kesalahan itu kepada dua bahagian. Pertama namanya lahan khafi. Lahan khafi. Kesalahan yang ringan. Yang kedua, lahan jali. Kesalahan yang berat. Kesalahan yang nyata. Apa maksud lahan khafi? Kesalahan yang ringan. Tolong Ustaz beri contoh. Antara lain, apabila kesalahan-kesalahan itu dalam menyebut huruf yang tidaklah sampai mengubah makna, atau salah meletakkan harakat atau baris, itu namanya lahan khafi. Alhamdulillahi Rabbul Alamin. Sepatutnya Rabbil. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sepatutnya Rabbil Alamin. Tidak membatalkan salat. Sebab dia tergolong ke dalam lahan khafi. Siratal ladzina an'amta alaihim. Lalu zalnya itu tidak zal, tapi zai. Siratal ladzi, karena kita bukan orang Arab, ada kemungkinan terbaca. Tapi dia tidak membawa perubahan makna. Dia tergolong ke dalam lahan khafi. Salatnya sah. Kalau kita berimam sebagai makmum, salat kita sah. Apa pula contoh-contoh salat lahan jali, Pak Ustaz? Yang boleh merubah makna antara lain, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, iyyaka, ianya ada sabdu, kepada engkau saja kami beribadat dan kepada engkau saja kami berdoa. Tetapi apabila dibaca tanpa sabdu, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Iyak, maknanya matahari. Cahaya matahari. Bayangkan maknanya. Kepada cahaya matahari kami beribadat.
dan kepada cahaya matahari kami memohon, ada unsur syirik, batal salat. Siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta, jalan orang-orang yang engkau telah beri mereka nikmat. An'amta, engkau. Lalu dibaca, Siratal ladzina an'amti alaihim. An'amti bermakna engkau perempuan. Ayat itu memberi makna kita mendakwa Allah itu perempuan atau wanita. Atau Siratal ladzina an'amtu alaihim, yaitu jalan orang-orang yang aku beri mereka nikmat. Nah, mendakwa kita pula yang telah memberi nikmat. Itu merubah makna salatnya batal. Demikian lebih kurang jawaban bahwa kesalahan dalam membaca surah khasnya Al-Fatihah terbagi dua. Ada lahan khafi, ada lahan jali. Lahan khafi, insya-Allah tak ada masalah. Tapi nasihat Ustaz, kita mesti belajar terus untuk memperbaiki. Tapi salat tidak batal. Atau kita yang beriman, salat kita sah. Karena ia termasuk lahan khafi. Tapi lahan jali, kena ulang balik salat. Wallahu a'lam. Pak Ustaz, saya tahu hidayah itu terbagi dua. Yang pertama dengan makna irsyad, penjelasan, bimbingan, al-bayanu wal irsyad. Yang kedua taufik, yaitu buka hati seseorang sehingga menerima dan mengamalkan apa yang dia sudah tahu. Saya ingat Ustaz pernah jelaskan bahwa Nabi boleh beri hidayah, tapi terbatas kepada hidayah yang pertama, memberi penjelasan dan bimbingan pada umat. Memberi penjelasan dan memberi bimbingan umat juga boleh dilakukan oleh ustaz-ustaz, guru-guru, cikgu-cikgu kepada murid-muridnya. Ustaz yang memberi ceramah seperti ini juga dapat digolongkan telah memberi hidayah. Itu kami faham. Tapi hidayah yang kedua dengan makna taufik, Allah buka hati seseorang sehingga dia menerima dan mengamalkan dalam kehidupannya, itu hanya dapat dilakukan oleh Allah. Jangankan kita, Nabi Muhammad pun tidak ada kelebihan itu, yaitu memberi taufik kedua. Kan? Sebabnya Nabi Muhammad tak mampu menjadikan angkelnya Abu Lahab dan Abu Talib jadi Islam. Nabi Ibrahim tak mampu membuka hati bapaknya atau angkelnya Azar yang juga kafir. Nabi Nuh tak mampu mengislamkan atau memberi hidayah dengan makna taufik pada anaknya Kanaan. Nabi Musa tak mampu memberi hidayah taufik kepada sepupunya Qarun. Karena itu bukan tugas kita. Pertanyaan, bagaimana cara Pak Ustaz dan usaha kita untuk mendapat hidayah yang kedua? Bagus pertanyaan. Caranya hendaklah banyak mendengar. Rajin attend kelas. Insya-Allah mempermudah untuk mendapat hidayah yang kedua, taufik daripada Allah. Seperti penjelasan kita tentang salatul khauf tadi,
Yang masih belum tahu sebelum ini, sekarang jadi tahu. Bagi yang tidak suka salat qasar dalam safar, sekarang dah tahu bila tak buat salat qasar tergolong kufur nikmat. Dah kita akan buat qasar dalam musafir. Bila takut boleh salat hanya 1 rakaat, boleh lakukan. Yang kedua, mesti ada kesungguhan. Sebab Allah berfirman pada ayat terakhir dari surat Al-Ankabut, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Siapa yang bersungguh-sungguh pada jalan kami, antara lain ikut majlis ilmu. Ini jalan Allah. Allah yang suruh. Apa kata Allah? Berjanji, orang tersebut pasti kami akan beri hidayah kepada mereka. Maknanya kami akan beri taufik mereka. Yang jelas dalam menuntut ilmu mesti ikhlas. Kita ada sebut 6 adab menuntut ilmu. Pertama, ikhlas. Yang kedua, dengar dengan tekun. Yang ketiga, faham. Yang keempat, amalkan. Jangan hanya sekedar teori. Ini bagi yang selama ini menuntut ilmu. Tapi sekedar ilmu, tapi tidak diamalkan. Itu bermakna orang tersebut tidak ada adab dalam menuntut ilmu. Pertama, ikhlas. Yang kedua, dengar dengan tekun. Yang ketiga, faham. Yang keempat, amalkan. Maaf. Yang keempat, ingat senantiasa. Ustaz ulang. Menurut Abdullah Al-Mubarak, yang umurnya hanya 44 tahun, lahir 133, meninggal 177. Sezaman dengan Imam Asy-Syafi'i. Cuma beliau lebih tua 17 tahun. Abdullah Al-Mubarak. Kata beliau, adab menuntut ilmu ada 6. Pertama sekali, niat mesti ikhlas. Yang kedua, dengar dengan tekun. Yang ketiga, faham. Sudah faham, baru yang keempat, ingat selalu. Dalam minda kita ingat apa yang kita sudah pelajari. Tak kiralah berapa yang boleh diingat, ingat. Baru yang kelima, amalkan. Sudah amalkan, sebar-sebarkan. Macam yang Ustaz lakukan sekarang ini. Adab-adab menuntut ilmu sudah lengkap, insya Allah. Berapa banyak bapak-bapak dan ibu-ibu dah dengar, faham, amalkan. Sekedar ndak share pun malas. Itu termasuk orang yang tidak beradab dalam menuntut ilmu. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Begitu cara untuk mendapat hidayah Allah jenis kedua. Banyak dengar, banyak belajar, banyak attend kelas, dan nampakkan kesungguhan. Lebih-lebih lagi bila dah berpindah ke tahun baru. Sungguh-sungguh. Dan terakhir, betulkah Pak Ustaz, manusia lahir dalam keadaan bodoh? Bagaimana cara untuk mengatasinya? Nah, pertanyaan ini bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan bodoh memang betul. Sebab Allah berfirman dalam surat An-Nahl
ayat 78. Coba dengar baik-baik. Singkat saja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Coba dengar baik-baik. Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan kamu tidak punya ilmu sedikit pun. Lalu Allah jadikan untukmu telinga, pendengaran, mata untuk memandang, dan akal untuk berfikir. La'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur. Apa pengajaran ayat? Allah keluarkan kamu dari perut ibumu. Allah ya yang keluarkan, bukan bidan. Bidan itu penyebab saja. Kalau Allah tak keluarkan, memang tak keluar. Wallahu akhrajakum, Allah yang mengeluarkan kamu min butuni ummahatikum. Butun itu jamak dari batnun, perut. Allah yang keluarkan kamu dari rahim ibumu, ummahatikum. Dalam keadaan macam mana? La ta'lamuna syai'a. Dalam keadaan kamu tidak punya ilmu sedikit pun. Sedikit pun tak ada ilmu. Itu maksudnya manusia lahir dalam keadaan bodoh. Tak ada ilmu, kan bodoh. Jahil. Cuma Allah yang Maha Pengasih bekalkan untukmu pendengaran, penglihatan dan akal. Itu semua nikmat Allah bagi supaya kamu bersyukur. Itu sebabnya ada telinga. Dengarlah nasihat-nasihat agama. Dengarlah tafsir Al-Quran. Dengarlah pelajaran akidah. Dengarlah pelajaran fiqh, akhlak, sirah Nabi. Dengar. Ada mata, lihatlah kebesaran Allah, langit, bulan, bintang, matahari. Akal, fikirlah. Tapi berapa banyak orang yang tidak mau bersyukur nikmat telinga. Malas mendengar ceramah. Malas mendengar nasihat. Ada mata, tapi tidak melihat kebesaran Allah. Ada akal, yang difikirnya dunia-dunia, dunia-dunia. Wawasannya pendek, tidak panjang. Ustaz kira cukup sampai di sini dulu. Cara untuk mengatasi kebodohan, gunakan telinga, gunakan mata, gunakan akal. Banyak berfikir. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri.